Marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas keimanan dan intensitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu cara meningkatkan kualitas keimanan adalah dengan mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan mentadabburi surat Al-Baqarah ayat 129. Ayat itu merupakan rangkaian dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita tahu Nabi Ibrahim ada di tahun 1977 sebelum Masehi. Ketika itu beliau datang ke satu kota bernama Mekah ini untuk menengok istrinya bernama Hajar dan putranya bernama Ismail alaihissalam. Dan Ibrahim bersama Ismail mendirikan kembali Ka'bah Baitullah. Setelah mendirikan Ka'bah Baitullah, keduanya berdiri dan tempat berdirinya disebut Maqam Ibrahim. Nabi Ibrahim berdoa, doa yang sangat panjang, dan di ayat ini adalah doa di mana beliau menginginkan salah satu cucunya, salah satu keturunannya menjadi Rasul terakhir, Nabi terakhir, dan tidak ada lagi Nabi, tidak ada Rasul setelah beliau, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu Muhammad lahir tahun 571 Masehi dan meninggal dunia pada 8 Juli tahun 632 Masehi. Artinya, dari doa Ibrahim ke lahirnya Muhammad ada sekitar 2500 tahun. Ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa kita terus harus berdoa untuk ummi wa antum muqimuna bil ijabah, kata Allah dalam hadis qudsi. Berdoa dan berdoa kepadaku dan yakinlah bahwa doa itu diijabah, walaupun hasil ijabahnya mungkin buat anak, buat cucu, buat keturunan kita. Seperti Ibrahim berdoa 2500 tahun kemudian doanya baru diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa itu berbunyi, Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, utuslah di tengah kaum yang dibina oleh Ismail alaihissalam salah satu Rasul minhum di antara mereka, dan terbukti akhirnya lahirlah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika Yahudi Mekah mempertanyakan kenabian Muhammad, bagaimana mungkin ada seorang nabi lahir di Mekah, bukan di Palestina, bukan di Yordan, dan tidak ada keturunan dengan Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Muhammad SAW dengan bangga menyatakan maqam Ibrahim fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim. Ini loh, Ibrahim pernah datang ke tempat ini, Ibrahim pernah berdoa setelah membangun Ka'bah, dan inilah maqam Ibrahim dan diyakini oleh kalian, oleh Kristen dan oleh juga Yahudi. Ini penting bagi kita bahwa maqam Ibrahim ini hari ini berupa masjid, berupa majelis taklim, berupa pesantren, berupa kebaikan-kebaikan yang menandakan bahwa Islam akan terus berkembang. Khotib baru pulang dari Spanyol tahun 711. Kita tahu bahwa Tariq bin Ziyad disuruh oleh Gubernur Musa bin Nusair untuk menaklukkan Cordoba. Cordoba itu Spanyol, Portugal, dan sebagian Prancis. Dan 800 tahun Islam dengan spirit ikra'nya, dengan spirit kemampuan rasionalitasnya, mampu memberikan sumbangsi terbesar untuk peradaban dunia. Islam akhirnya melahirkan Ibnu Rus, Islam melahirkan Ibnu Rusdi, Islam melahirkan Imam Asy-Syafi'i. Tetapi Islam akhirnya jatuh ketika muncul kelompok-kelompok yang tidak menggunakan spirit Al-Quran untuk melakukan perubahan peradaban. Islam ketika itu diajak mundur untuk hanya bersikap eksklusif, merasa paling menang sendiri, tidak mau berdebat, tidak mau menjadi wakadzalika ja'alnakum ummatan wasata, menjadi umat wasata yang menjadi syukur bagi peradaban. Hadirin, kita tahu akhirnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi Nabi terakhir. Yang dikatakan Rasulullah, ana awwal anbiya wa ana awwal anbiya fil khalqi wa akhiruhum bil ba'ts. Aku ini adalah Nabi yang diciptakan Allah pertama kali, tetapi lewat Nur Muhammad, tapi diutus terakhir kali sebagai salah satu turunan Ibrahim alaihissalam. Lalu apa isi doa Ibrahim alaihissalam? Ibrahim mendoakan keturunan ini dengan 3 doa, dan ini mudah-mudahan menjadi doa kita sebagai seorang bapak kepada anak-anaknya. Pertama adalah anak-anak yang yaslu alaihim ayatik, orang yang bisa membaca
membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an membaca disebut tala yatlu tilawah atau qira'a yaqra'u qiraa'ah. Kalau qira'a yaqra'u qiraa'ah, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu bersifat umum. Apapun ilmu dari Allah SWT kita baca. Tapi kalau tala yatlu adalah bacaan yang menyentuh nilai-nilai keimanan kita. Karena tidak sedikit hari ini orang yang bisa menjadi seorang yang melakukan qiraa'ah, membaca, menjadi guru besar, tapi ditangkap KPK seperti rektor Universitas Islam misalnya. Berapa orang dari antara kita hari ini melahirkan beribu-ribu sarjana, tapi sarjana yang tidak memiliki kepekaan untuk menjadikan ilmunya menjadi nilai-nilai kemanusiaan. Berapa penemuan-penemuan teknologi hari ini yang justru menghancurkan peradaban manusia. Karena Quran menyuruh kita bukan hanya iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tidak hanya iqra, tapi harus ada bismi rabbikal ladzi khalaq yang dalam konteks lain disebut tala yasru tilawah uslu ma'qu ya ilaika min rabbik. Hadirin, ada seorang lektografer yang sangat terkenal namanya Fairuz Zabadi. Dia mengumpulkan 60.000 kata dalam bahasa Arab. Salah satu yang nyampe di kita namanya adalah Kamus Muhit. Dia mengatakan bahwa dari 5.000 kata yang ada dalam Al-Quran, kalau itu digali secara menyeluruh, maka Islam akan muncul menjadi kekuatan besar. Sayang seriusan, hari ini menurut survei terakhir dari 60 negara di dunia yang disurvei tentang kualitas literasinya, Indonesia ada di urutan ke-57 dari 60 negara. Artinya betapa buruknya bangsa ini dalam membaca. Karena literasi hanya bisa didapatkan dari membaca, dan kalau membacanya lemah, maka lemah pula dia untuk berkompetisi dengan negara-negara yang lain. Gara-gara literasinya lemah, maka bangsa ini menjadi bangsa yang paling banyak memakan hoax, fitnah, tidak pernah melihat isi, langsung judul, langsung share, tidak pernah dulu untuk di-sharing. Ini menjadi bukti bahwa kita hari ini butuh doanya Nabi Ibrahim alaihissalam agar memiliki anak-anak yang mau membaca, anak-anak yang mau menelaah kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini dipentingkan untuk mencapai masa depan Indonesia yang lebih baik. Kemarin saya masih ada di Public Library di Los Angeles di Amerika Serikat. Di Los Angeles ada satu public library dengan anggaran yang begitu besar, 260 triliun. Bagaimana dengan library, dengan perpustakaan-perpustakaan di Indonesia? Sepi. Gak ada yang datang, gak ada yang baca. Bagaimana dengan koran? Bagaimana dengan online? Online kita hanya dibaca judulnya, itu pun yang hanya menyangkut sesuatu yang bersifat rasis, politik identitas dan lain sebagainya. Maka kalau kita mengaku menjadi umat Muhammad SAW, sesungguhnya kita bisa menjadi orang yang mengikuti prinsip Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mendoakan keturunan yang menjadi seorang yang yasmu alaihim ayatik, keturunan Nabi Muhammad SAW yang mau membaca dan terus membaca. Hadirin jamaah Jumat rahimahumullah. Poin kedua dari doa ini adalah wa yu'allimuhumul kitab. Setelah kita membaca, kita diwajibkan untuk mengajarkan nilai-nilai yang ada di kitab dan hikmah-hikmah kehidupan. Kita tahu bahwa sesungguhnya tradisi Islam itu hanya ada 3: membaca, menulis, dan mengajar. Tidak ada menyebarkan hoax, tidak ada menyebarkan fitnah, tidak ada membesarkan perpecahan. Tradisi Islam hanya terbatas kepada 3 hal yang utama: membaca, menulis, dan mengajarkan tulisan itu berdasarkan nilai kita. Kenapa di sini ada wa yu'allimuhumul kitab? Karena banyak hari ini muncul orang-orang yang mengajarkan agama Allah, tapi dia tidak berdasarkan atas sebuah sanad keilmuan. Kalau kita membaca misalnya kitab Al-Mustadrak karangan Imam Al-Hakim, dia mengutip kata-kata seorang tabi'in bernama Ibnu Sirin. Dia mengatakan fa inna hadzal ilma dinun fanzuru amma ta'khudhu dinakum. Sesungguhnya ilmu tentang agama ini bagian dari agama itu sendiri. Kalau kita ingin menjadi orang baik, maka beragamalah. Tapi jadilah orang beragama yang mau membaca. Dan bacaan itu harus disandarkan atas sebuah tradisi sanad keilmuan. Bukan asal nyontek di Google, bukan hanya sekedar dengar dari sisi lain, satu sisi tapi tidak sisi yang lain. Akhirnya dengan mudah mengkafirkan orang lain, menyalahkan orang lain. Dan dengan itu akhirnya kelihatan banget bahwa dia bukan seorang yang mengerti tentang literasi. Hadirin,
Khotib ini memberi gambaran sederhana bagaimana yang namanya sanad. Kalau kita belajar ilmu hadis, misalnya ada matan-matan hadis yang dimuat dalam satu kitab yang sangat terkenal, yang dikarang oleh seorang imam kelahiran Banten, namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani menulis kitab itu. Tapi beliau menulis kitab itu diambil dari kitab yang lain. Kita tahu Al-Bantani lahir 1813 Masehi. Dia mengambil dari kitab yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Asqalani lahir tahun 1372 Masehi. Siapa Ibnu Hajar Al-Asqalani? Asqalani ada seorang yang menulis 36 jilid syarah Sahih Bukhari. Satu-satunya orang yang akhirnya bisa memberikan syarah atau komentar terhadap Sahih Bukhari. Siapa Bukhari? Bukhari adalah seorang ulama yang lahir di Uzbekistan tahun 810 Masehi. Dia mengumpulkan 1 juta hadis. Dari 1 juta hadis yang sahihnya dia kumpulkan dalam Jami' Sahih di Imam Bukhari. Dan Imam Bukhari diingatkan oleh peristiwa ketika Soekarno presiden pertama Indonesia tahun 1953. Dia datang diundang ke Uni Soviet oleh Nikita Khrushchev. Kata Khrushchev, Soekarno bisa nggak datang ke sini? Dia bilang, aku bisa datang, tapi aku ingin berkunjung ke makamnya Al-Bukhari. Siapa Bukhari? Khrushchev yang ngerti dan dia komunis. Dan komunis menghilangkan seluruh identitas keagamaan, terus mengubur makam-makam para ulama. Kata Bukhari, Islam itu kuat karena Al-Quran dan hadis. Dan hadis itu dikumpulkan dengan baik, sehingga tidak ada kitab yang paling sahih di muka bumi ini setelah Al-Quran kecuali Sahih Bukhari. Dan itu ada di negara Anda. Dicari nggak ada itu makam. Soekarno bilang, saya tidak mau datang ke Uni Soviet kecuali Imam Bukhari makamnya ketemu. Akhirnya digali, ada ditumpukan sampah dan runtuhan bangunan. Dan ketika udah diperbaiki, Soekarno datang dengan bersimpu dan dia mengatakan, hanya dengan pena-pena ulama yang mengumpulkan hadis ini, Islam masih menjadi mercusuar bagi sebuah peradaban dunia. Di sana letak betapa pentingnya seorang Bukhari. Dan Bukhari mengumpulkan seluruh ucapan, kata-kata dan perbuatan dari seorang Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun Muhammad telah meninggal tahun 632 Masehi, tetapi jejak-jejak keislaman hari ini betul terasa sedunia. Tidak ada agama yang memiliki pertumbuhan agama yang lebih cepat sedunia hari ini kecuali Islam. Islam pernah dituduh sebagai agama terorisme dengan menghancurkan gedung WTC di New York. Tapi ternyata Islam hanya dijadikan kambing hitam atas ketidakmampuan Yahudi menghadapi krisis global, termasuk ketika COVID-19 hari ini. Indonesia sebagai mayoritas umat yang di dunia dianggap paling berhasil menangani COVID-19 dengan kehadiran para ulama, para habaib, majelis ulama yang menekankan pentingnya kita untuk mengikuti perintah dari pemerintah soal COVID-19 ini. Hadirin, yang terakhir, Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa agar keturunan itu wayuzaki, melakukan upaya tazkiyah. Tazkiyah ada dua. Pertama, tazkiyatul nufus, untuk jiwa-jiwa kita. Manusia modern adalah jiwa-jiwa yang gelisah dan resah. Mereka berkumpul dalam satu rumah tapi tidak pernah berkomunikasi karena sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Mereka merasa satu partai, satu kelompok, tapi mereka saling sikat, saling hajar di media sosial. Manusia modern adalah manusia yang perlu melakukan tazkiyatun nufus, mendengarkan kembali ayat-ayat Allah, mendengarkan kembali ketenangan dalam diri kita, sehingga kita diingatkan oleh kata-kata Nabi Muhammad SAW, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhan.